Oke, baik. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Bu. Oke, baik. Bisa kita berdua on cam? Baik, saya ingin mengingatkan kembali apakah Mbak Nana sudah melihat kontrak perjanjian selama proses konseling ini? Sudah, Bu. Baik, saya ingin mengingatkan kembali eh, hal-hal apa saja yang boleh dilakukan ketika selama konseling itu kita harus berada di ruangan yang tertutup untuk menjaga kerahasiaan kita, pembicaraan kita seperti itu. Lalu selanjutnya juga kita menggunakan handsfree atau earphone untuk kejelasan suara kita. Lalu jika ada apa kesulitan sinyal atau sinyal yang tidak bagus, kita bisa menggunakan room chat kita untuk memberitahu satu sama lain bahwa koneksi kita tidak sedang stabil seperti itu. Nanti kan kita bisa diskusikan lagi untuk bagaimana solusinya begitu. Nah, baik. Jadi, saya juga ingin mengingatkan kembali kalau selama proses konseling ini, konseli atau Mbak Septiana ini tidak untuk mencelakai diri sendiri, gitu. Atau tidak diperbolehkan untuk merugikan orang lain juga. Ini untuk kejaga untuk sebagai uh, sebagai salah satu bentuk saling menjaga diri kita sendiri begitu. Baik, karena selama proses konseling ini dilakukan kurang lebih 45 menit setiap sesinya seperti ini. Jadi setiap pertemuan itu kita ada 45 menit untuk waktu konseling, Mbak Nana. Oke, Mbak Septiana Nuraini ini biasa dipanggil apa nih? Mbak Septi kah? Mbak Nana kah? Mbak Ani atau apa? Saya biasanya dipanggil Nana, Bu. Oke, baik. Mbak Nana ini sudah jelas belum ya tadi yang saya bicarakan selama kontrak perjanjian ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Kira-kira nih kabar Mbak Nana sendiri nih bagaimana akhir-akhir ini? Ya kalau akhir-akhir ini kayaknya kurang baik ya, Bu. Terlalu banyak hal yang saya pikirkan ya, banyak overthinking lah, biasa, Bu. Anak muda, semuanya dipikirin. Anak muda ya, semua aja di overthinkingin gitu. Gak apa-apa kok, wajar. Itu kan juga salah satu bentuk pelampiasan emosi atau ya namanya juga manusia punya pikiran yang selalu aja berisik gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Nana nih sebagai mahasiswa kah, pekerja kah, atau apa? Ya, Bu, saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa jurusan apa? Saya mahasiswa jurusan PBI ya, Bu. Oh, PBI. Kira-kira di mana kampusnya? Saya kuliah di Sanata Dharma, Bu, Jogja. Sanata Dharma. Kalau PBI itu kan pendidikan ya? Iya, Bu. Berarti di daerah Dicang sini ya? Iya, Bu. Begitu. Jaraknya sama rumah tuh jauh nggak Mbak Nana kalau ke kampus? Ya sekitar 14 menit sih, Bu. Jadi kalau dari rumah ya 30 menit saya dari rumah ke kampus.
Ah, begitu. 30 menit tuh ya lumayan ya. Apalagi belum macetnya, belum perjalanannya, belum ada insiden ini itu. Hmm, Iya Bu, apalagi kalau udah di udah nyampe kampus ternyata dosennya bilang kalau ya hari ini kuliahnya daring, wah itu udah kayak mau pulang ya males karena nanti siang ada kuliah lagi, aduh tapi ya. kalau di kampus juga tenang gitu Bu. Jadi ya, ya gitulah Bu. Oh, jadi kalau misalnya ada kelasnya batal nih Mbak Nana nih, eh, seringnya tetap di kampus atau numpang kos temen gitu? Di kampus Bu, karena kalau semisal ke kos temen tuh ya ada yang kosnya bilangnya berantakan lah, terus sempit, terus ada yang nggak boleh masuk ke kosnya gitu kan Bu. Jadi ya ya nunggu di kampus cari tempat yang apa ya Bu sekiranya kosong atau free gitu. Kalau Yang misal ada kelas yang kosong ya biasanya saya nunggunya di kelas yang kosong itu sih Bu. oh yang available ya. Hmm, emang rumahnya di mana sih? Jauh sekali kah? Di daerah mana rumah Mbak Nana ini? Saya di daerah Prambanan Bu. Prambanan. Dekat sama candinya nggak? Saya Prambanan yang daerah selatan sih Bu, deket ini tebing Breksi sih Bu, bukan Candi Prambanan. Hmm, oke oke. Kira-kira lah kalau lagi di kampus nih sibuk apa selain ya selain kuliah, selain itu? Kalau saat ini sih saya lagi ada ikut kepanitiaan ya Bu, sama organisasi sih Bu. Organisasi. Organisasi apa? Ya himpunan prodi gitu Bu. Oh, Hima ya. Himpunan Ya. mahasiswa ya. Hmm, lagi sibuk-sibuknya nggak akhir ini? Ya lumayan sih Bu, karena akhir ini kan apalagi udah mau serah terima jabatan kan Bu besok Hmm, Desember. Jadi panitianya juga udah dibentuk sekarang. Terus kemarin juga bisa ada acara kelas meeting. Terus nanti juga ada acara prodi lagi sebelum nanti akhirnya sertijab. Dan di situ juga di dua kepanitiaan terakhir ini juga saya akan ikut Bu. Jadi sekretaris sama yang satunya jadi seksi dokumentasi kan. Jadi benar-benar yang dikejar deadline terus bikin konten lah, bikin ini, bikin apa-apa, aduh, bikin pusing banget sih. pusing banget ya karena banyak banget sih. Selain nggak cuma tanggung jawab untuk kuliah, juga tanggung jawab dari kepanitiaan ya Mbak Nana. Iya Bu. Hmm, terlihat jelas tuh Mbak Nana wajahnya nih agak sedikit kayak capek, sedih, terus juga ya bener-bener lelah gitu ya. Hmm, berarti hari ini tuh eh, dari kampus langsung melakukan konseling kah atau langsung atau istirahat dulu? Tadi sih saya pulang itu jam 4, terus sampai rumah ya kurang lebih jam 5 sore karena tadi kan macet ya Bu, apalagi jam 4 itu kan pulangnya barengan sama orang-orang yang pulang kerja juga. Jadi tuh di jalan tuh macet banget. Terus saya kayak udah capek. Jadi di jalan kan ya pelan-pelan gitu kan Bu, nggak yang ngebut-ngebut gitu. Jadi ya cukup lama sih di perjalanannya, sekitar ya lebih sampai rumah ya jam 5 Bu. Terus tadi juga habis pulang terus beres-beres, habis itu ya ini saya konseling sama ibu seperti yang udah Hmm, dijadwalin sebelumnya. ya bener ya apa kayak udah aktivitasnya juga udah padat, capek, terus terlihat sekali mimik wajah Mbak Nana nih kayak sangat sedih, sangat kayak capek banget gitu mukanya tuh. Terus juga tadi pas saya tanyain kabar nih 50-50, apakah ada yang mengganggu perasaan Mbak Nana atau pikiran Mbak Nana akhir-akhir ini? Oh, jadi itu gini Bu, saya kan
punya sahabat ya deket banget lah Bu, namanya tuh Nanda. Jadi kita tuh udah sahabatan sejak kita tuh SD Bu. Jadi SD, SMP, SMA itu kita bareng. Nah, terus waktu kuliah ini aja Bu, kita yang beda gitu, beda unit kan. Tapi walaupun kita ya ibaratnya kayak LDRan gitu, tapi kita tuh tetap ini Bu, menjaga komunikasi gitu loh Bu, masih tetap berbuat sampai sekarang. Nah, di sisi lain, saya itu sekarang juga punya pacar juga Bu, ya, walaupun masih bulan. Nah, jadi karena saya ini pengen gitu Bu, pacar saya tuh juga kenal sama sahabat saya ya biar gimana ya Bu, biar mereka akrab juga lah gitu, biar tahu ini loh sahabat aku yang selalu nemenin aku gitu sebelum ada kamu gitu. Nah, jadi saya tuh ngenalin mereka berdua. Nah, tapi tuh abis saya ngenalin Nanda sama pacar saya ini tuh kayak kayak ada yang aneh gitu loh Bu. Aneh kenapa? Aneh, aneh. Iya Bu, kayak gimana ya Bu? Saya tuh nggak nyaman gitu loh Bu, kalau tiap saya main sama Nanda nih Bu. Nanda tuh kayak malah selalu ngomongin tentang pacar saya kayak nanya-nanyain, pacarmu gimana, pacarmu gini kah, gitu kah, bla 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 gitu. Jadi tuh kayak tiap kita main tuh yang dibahas tuh pacar saya gitu loh Bu. Baik-baik. Jadi, ketika kamu bermain dengan Nanda, topik pembicaraan kamu, kalian berdua ini selalu saja membicarakan pacar kamu. Jadi, kamu berpikir kalau uh, apa yang di sikapnya Nanda ini akhir-akhir ini menjadi aneh seperti itu. Iya Bu, tapi tuh nggak cuman itu aja Bu. Selain saya tuh ngerasa aneh karena Nanda tuh selalu bicarain pacar saya ya tiap kita ketemu. Pernah nih Bu, kayak waktu saya main sama Nanda juga nih, saya tuh lihat Nanda kan main HP gitu ya Bu. Dia tuh buka Instagram, tapi yang di search itu tuh username pacar saya. Nah di situ saya kayak ngelihat sekilas gitu loh Bu. Terus saya kan juga cek kan di Instagram saya, ternyata dia tuh nggak follow pacar saya, tapi di situ saya jelas-jelas lihat dia tuh nge-search username nama dari pacar saya itu di Instagram, terus kayak ya sedikit stalking gitulah Bu. Men-search. Jadi gini ya, jadi ketika kamu lagi main sama Nanda, kamu nggak sengaja lihat search barnya Instagramnya Nanda, terus ada username IG pacar kamu, gitu. Iya Bu. Nah, eh, perasaan kamu saat itu malah semakin menjadi-jadi bahwa kamu malah sangat nggak nyaman dan kok aneh sekali, betulkah demikian? Iya Bu, karena kedua kejadian itu, saya tuh mikir kalau Nanda ini sebenarnya tertarik Bu sama pacar saya. Jadi yang kamu berpikir bahwa Nanda itu semakin tertarik karena juga kamu udah lihat search barnya dari Nanda itu sendiri ya guys. Oke, baik, lalu bagaimana selanjutnya? Eh, Setelah saya lihat itu, sebenarnya saya tuh nggak langsung tanyain gitu loh Bu ke Nanda, karena di situ juga saya kan ngecek nih Bu di followingnya Nanda, dia tuh ternyata masih belum follow gitu, belum follow pacar saya, tapi ya ya saya emang belum bicarain aja, mungkin emang Nanda kepo kali sama pacar saya gitu, mungkin Hmm, ya gimana lah orangnya, baik nggak buat aku atau gimana ya, saya masih positive thinking sih Bu saat itu. jadi kamu belum membicarakannya dengan Nanda yang kamu baru saja lihat itu? Iya belum Bu. Baik, baik. Lalu, Nah tapi Bu, kayak kemarin nih, saya kan beberapa hari yang lalu saya tuh mau nonton nih sama pacar saya, mau nonton film gitu kan.
Tapi Nanda tuh kayak apa ya Bu, pengen ikut gitu loh, mojok-mojokin terus kayak, ya aku ikut dong, pasti seru deh kalau ada aku bla 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 bla, kayak pengen banget gitu loh Bu ikut. Padahal kan ya gimana ya Bu, namanya orang pacaran mah ya berdua ya Bu. Tapi dia tuh pengen ikut dengan alasan nanti kalian kalau mau foto kan biar ada yang fotoin, terus gini 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 bla bla Hmm, bla gitu. Terus ya udahlah akhirnya kita iyain tuh biar Nanda ikut. Nah tapi abis selesai nonton film nih Bu, kita kan makan bareng. Nah si Nanda ini tuh kayak caper gitu loh Bu sama pacar saya, ngerti gak sih Bu, kayak apa ya Bu, ya, ibaratnya kayak gatel gitu lah Bu. Nah di saat itu si Nanda itu bilang nih sama pacar saya, ini dong follow back IG aku. Nah di situ tuh Nanda udah mulai follow IG-nya pacarku kan Bu, oke. follow back dong, ini. Terus aku tanya kan Bu, ngapain follow-follow? Nah, terus dia bilangnya, ya biar nanti kalau semisal kamu ada apa-apa terus pacarmu nanyain biar aku bisa kasih kabar ke pacar kamu soal kondisi kamu kayak gitu Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana respon dari pacar kamu? Ya dia biasa aja sih Bu, kayak iya benar, nanti kalau semisal kamu ada apa-apa terus aku nggak bisa hubungin kamu kan biar nanti teman kamu yang ngabarin aku kayak gitu. Hmm, lalu sekarang bagaimana hubunganmu dengan Nanda dan juga pacarmu saat ini? Sebenarnya Bu, hubungan saya baik sama Nanda ataupun sama pacar saya tuh agak renggang, kayak saya tuh jaga jarak sama mereka karena apa, 3 hari yang lalu itu Hmm, ini yang paling bikin saya sakit hati sih Bu, saya kan lagi main di mall sama teman-teman saya. Nah terus di situ saya lihat ada pacar saya sama Nanda ini Bu jalan berduaan, makan berdua, dan itu saya bisa make sure kalau itu memang mereka berdua karena waktu itu kan mereka duduknya tuh kayak ngadep saya gitu loh Bu, tapi saya dari jauh lihatnya dan mereka tuh nggak sadar kalau di situ ada saya. Nah, saat itu saya tuh coba mau klarifikasi, emang benar nggak sih mereka ada di situ atau enggak. Akhirnya saya chat lah satu-satu gitu. Saya chat Nanda, Nanda lu di mana? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, aku di rumah kok, lagi nugas. Terus aku bilang, oh ya udah. Terus saya chat pacar saya, sayang kamu di mana? Gitu. Terus dia bilang, aku lagi di luar nih, lagi futsal sama temen-temen kayak gitu. Nah, tapi Bu, tiap saya kirim pesan itu, uh, mereka tuh jawabnya sama orang yang saya lihat di depan saya itu tuh barengan, jadi kayak mereka ngetik terus uh, jawabannya tuh kekirim ke HP saya dan di situ kayak makin memperkuat pemikiran saya bahwa ya itu mereka berdua, emang mereka berdua gitu loh Bu, kayak jadi ya emang eh, bener kok gitu ya, merasa iya Bu, emang kayaknya mereka tuh selingkuh gitu loh Bu di belakang saya. selingkuh. Ya Mungkin Bu, itu terus kamu baru ini apa? Ya kebetulan saja atau kamu udah menanyakan langsung belum pada saat itu? kayaknya nggak perlu ditanyain, emang udah fix ini emang Bu, mereka faktanya emang udah selingkuh. Tapi gimana ya Bu, saya tuh bingung gitu loh Bu harus bersikap kayak gimana. Baik, baik. Jadi sebelum kita lanjut ya, kita kita rangkum dulu apa apa namanya permasalahan ini nih yang membuat Mbak Nana sendiri tuh bingung gitu. Jadi pertama, Mbak Nana tuh punya sahabat Mbak Nana nih, ya udah lama ya dari SD, SMP, dan SMA tuh selalu bareng. Nah kebetulan 5 bulan terakhir atau beberapa bulan terakhir ini Mbak Septi ini udah punya menjalin hubungan dengan pacar Mbak Nana. Nah, kemudian karena udah merasa pengen deket, terus juga pengen punya support dalam hubungan Mbak Nana dengan pacarnya, akhirnya Mbak Nana mengenalkan pacar Mbak Nana ke sahabat Mbak Nana, biar punya dukungan, biar punya tempat cerita, punya ya bisa menjadi pembelaan, bisa menjadi tempat curhat seperti itu. Tapi setelah beberapa hari dan setelah makin hari, nah Mbak Nana nih
setiap main bersama sahabat Mbak Nana atau Nanda ya tadi namanya. Setiap kali Mbak Nana main dengan Nanda, selalu membicarakan pacar Mbak Nana. Dan ini membuat pikiran Mbak Nana tuh menjadi aneh. Kok begini? Kok selalu yang ditanyain kok selalu pacar saya? Seperti itu. Terus juga makin Mbak Nana nih makin nggak nyaman. Karena semua aktivitas pacar Mbak Nana tuh diketahui oleh Nanda yang notabene ya kan status asli pacarnya cowok Mbak Nana ya Mbak Nana sendiri seperti itu. Nah kemudian hal ini diperkuat juga oleh sikapnya Nanda yang ke Mbak Nana bahwa pada saat itu Mbak Nana ingin nonton berduaan dengan pacarnya. Nah, Nanda ini memaksa untuk ikut bersama kalian berdua. Ya, pada saat itu ya masih positive thinking dan juga pacarnya Mbak Nana ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa juga gitu kan. Akhirnya ya nonton lah. Habis dari nonton kayak gitu, nonton bioskop bertiga. Mbak Nanda ini temannya Mbak Nana nih meminta untuk meminta untuk mengikuti balik Instagramnya Nanda itu. Jadi ketika itu ya alasannya Mbak Nanda itu ya mungkin saja karena memfollow pacarnya Mbak Nana, pikiran mereka ya kan kalau misalnya sesuatu terjadi pada Mbak Nana bisa make sure langsung bisa tanyain ke pacarnya gitu. Jadi ya biar mewanti-wanti juga begitu Mbak Nana. Nah tetapi sebelum itu prasangka Mbak Nana diperkuat kalau misalnya Nanda dengan pacarnya ini tuh sempat makan bareng. Terus juga pada saat bersamaan Mbak Nana nanyain mereka berdua di mana. Ya mereka berbohong kepada Mbak Nana dan itu pun ya perasaan saat itu ya semakin Mbak Nana ya sakit hati sekali, bingung banget gimana harus menyikapi ini begitu. Benarkah demikian Mbak Nana? Iya, Bu. Baik. Lalu Mbak Nana ingin bagaimana Mbak Nana ini harus memilih atau harus menyikapi dari kejadian ini begitu. Iya, Bu. Itu bingung gitu loh mau apa ya? Saya tuh sebenarnya nggak mau gitu loh, Bu, kehilangan keduanya, baik pacar saya maupun sahabat saya. Tapi kalau emang keadaannya terus-terusan kayak gini, saya terus-terusan dibohongin ya saya pengen bebas lah, Bu. Saya juga pengen bahagia, saya juga nggak mau gitu loh, Bu, nyakitin perasaan saya sendiri terus. Jadi kamu juga berpikir kamu ya daripada terus-terusan kayak gini ya saya harus punya solusinya gitu, antara mau tetap bertahan untuk ke hubungan ini atau bagaimana begitu kah ya? Iya, Bu, tapi kan ya setiap pilihan tuh pasti ada plus minusnya kan, Bu. Kayak kalau pilihan pasti ada plus minusnya, kalau saya tinggalin juga ada plus minusnya. Terus gimana dong, Bu? Gimana saya memutuskan hal itu? Oke, baik. Saya paham apa yang Mbak Nana pikirkan. Jadi ya benar seperti yang Mbak Nana katakan bahwa ketika seseorang dihadapi dengan pilihan pasti ada ya dan tidaknya juga, ada konsekuensi setiap pilihan yang
ambil. Nah, dari konsekuensi tersebut, dari pilihan-pilihan tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu dari kekurangan dan kelebihan itu baru bisa kita ingin manakah sikap kita untuk mengambil pilihan yang tepat dari kelebihan dan kekurangan pilihan tersebut. Jadi, nah, begitulah. Maka menurut Mbak Nana sendiri, kalau Mbak Nana memilih pacar Mbak Nana, hal-hal positif apa yang bisa itu menjadikan suatu kelebihan dari hubungan tersebut? Saya mempertahankan hubungan saya, ya saya ada teman cerita Bu pastinya, kayak terus pacar saya kan ya pasti orang yang selalu ada ya Bu kalau saya butuhin, terus ada yang terjemput saya juga, maksudnya biar ya sedikit meringankan beban lah ya Bu, ya walaupun agak dibilang jahat tapi ya maksudnya realistis aja lah Bu. Terus ada yang teman bareng, ada support system juga, terus ya saya nggak kesepian gitu Bu, di tengah teman saya yang udah punya pacar juga, terus saya juga ada gitu kan Bu yang nemenin. Ya kurang lebihnya sih itu sih Bu, kalau kelebihannya saya milih buat mempertahankan pacar saya. Baik, jadi yang baru Mbak Nana katakan bahwa kelebihannya itu ya pacar Mbak Nana menjadi support system, menjadi ya bisa mengantar jemput kalau misalnya Mbak Nana ada sesuatu ada kendala dalam berkendara gitu. Terus juga nggak kesepian, terus juga ada ya menemani untuk mengerjakan tugas-tugas sebagainya kayak gitu. Ya lebih ada yang memperhatikan istilahnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lihat sisi negatifnya, hal-hal apa saja kalau misalnya Mbak Nana ini uh, tetap mempertahankan hubungan dengan pacar Mbak Nana begitu. Kalau saya tetap mempertahankan hubungan dengan pacar saya, hal negatif yang mungkin bisa terjadi itu mungkin ya Bu, yang pertama kesempatan dia buat bohong itu lebih banyak, atau kemungkinan kebohongan itu akan lebih banyak karena dia tahu saya itu masih kasih kesempatan buat dia. Terus yang kedua, kalau saya pertahanin hubungan saya sama pacar saya, otomatis ya saya bakal kehilangan sahabat saya. Karena mau nggak mau kan pasti dia juga bakalan ngejauhkan Bu. Ya minimal tahu diri aja lah tuh sama hubungan sahabatnya juga. Terus kayaknya saya bakalan trust issue deh Bu, kalau saya mencoba terus mempertahankan hubungan saya sama pacar saya ini dengan kebohongan yang udah saya tahu gitu loh Bu. Itu sih. Iya, jadi ya seperti yang Mbak Nana sudah bicarakan ya, kalau misalnya hal negatif yang tetap mempertahankan hubungan dengan pacar Mbak Nana ya, Mbak Nana akan kehilangan sahabat, terus mungkin ya dibohongi terus menerus, terus juga jadi sulit untuk percaya dengan orang, dengan ya orang yang apalagi dengan pacar Mbak Nana lagi, kayak mungkin banyak nantinya dalam hubungan itu banyak kecurigaan-kecurigaan lagi begitu. Ya, terus juga ya semakin menambah kesakit hatian gitu dari Mbak Nana. Nah, oke, baik. Kemudian kalau kita lihat ya, kalau kira-kira nih Mbak Nana memilih tetap mempertahankan hubungan dengan sahabatnya, apa sih yang menguntungkan buat Mbak Nana itu? Kalau saya milih buat tetap mempertahankan pertemanan saya sama sahabat saya, hal positifnya ya saya nggak akan kehilangan sahabat yang selama ini ada buat saya. Terus saya juga masih ada temen buat berbagi suka dan duka, buat bercerita gitu, yang
tahulah cerita saya dari kecil sampai sekarang gitu. Hmm, hmm, hmm. Terus itu Ya, bilangnya. mungkin kelebihannya karena kalian berdua itu udah dari kecil ya, istilahnya kayak udah tahu sifat dan aslinya seperti apa. Nah, itu kan menjadi poin plus juga kayak ya udah kenal satu sama lain, keluarganya juga udah saling mengenal, keluarga teman dekat Mbak Nana juga, ya kan? Nah, kira-kira nih kalau misalnya kita lihat eh, kalau tetap mempertahankan hubungan dengan sahabat Mbak Nana, apa sih eh, apa konsekuensi negatifnya itu sendiri buat Mbak Nana? Kalau hal positif yang bisa saya hal negatif ya Bu, dampak negatifnya ya. Kalau saya pertahanin pertemanan saya ya, yang pertama saya kehilangan pacar saya karena kan saya tetap milih sahabat saya. Tapi walaupun saya udah kehilangan pacar saya, kemungkinan untuk saya sakit hati itu bakalan lebih tinggi karena kalau semisal bener nih mereka emang selingkuh di belakang saya, pasti kan kalau tahu saya udah putus sama pacar saya dan lebih milih dia, dia ini nandani bakalan deketin pacar saya kan Bu. Betul, betul. Jadi kemungkinan buat saya sakit hati itu bakalan makin tinggi. Terus yang ketiga itu pasti kedepannya kemungkinan dia berbohong itu bakalan makin tinggi juga karena dia ngerasa kalau saya masih ngasih kesempatan ke dia karena dia tahu kalau Nana nih pasti bakalan selalu maafin lah kan kita sahabatan dari kecil pasti kayak gitu. Mm-mm. Terus yang terakhir ya pastilah Bu, saya juga bakalan trust issue lah banget. Apalagi dia kan temen dari kecil loh Bu, orang yang saya percaya dari kecil ternyata nusuk saya dari belakang kan kayak wah jahat banget gitu lah. Oke, baik. Ya, dari pernyataan kedua pilihan tersebut ya, saya sudah mendengarkannya juga saya udah pertimbangan bahwa ternyata lebih banyak konsekuensi yang memang lebih buruknya gitu. Jadi ya dalam pilihan tersebut sebenarnya lebih banyak kerugiannya untuk Mbak Nana sendiri gitu. Jadi lebih besar juga kerugiannya. Nah, apakah Mbak Nana sudah benar-benar menegaskan kembali bahwa pilihan dari kedua tersebut tuh ya memang pilihan terbaik atau enggak seperti itu? Nah, pastinya karena kita udah lihat secara objektif juga, ya mungkin Mbak Nana tuh tahu ya untuk kita untuk memilih mana sih yang terbaik untuk diri kita. Nah, dari itu saya ingin menanyakan ke Mbak Nana itu sendiri, apakah Mbak Nana sudah mengkonfirmasi atau belum, mengklarifikasi atau belum apa yang Mbak Nana sudah lihat, terutama yang Mbak Nana tuh mencari tahu gitu fakta-fakta. Apakah benar mereka tuh berdua tuh sangat dekat, ataukah hubungan mereka tuh bagaimana, atau ya seperti apa gitu. Hmm, saya belum nanya sih Bu, tapi saya udah yakin banget kalau emang itu tuh mereka berdua, emang mereka tuh kayaknya emang ada main belakang gitu Bu, di belakang saya. Saya juga ada buktinya sih Bu. Kamu yakin karena ya kamu juga punya pegang buktinya gitu. Iya Bu, Nah, bukti tersebut apakah kamu sudah mengkonfirmasi pada mereka berdua? belum sih Bu. Jadi kamu belum mengkonfirmasi bukti itu ke mereka. Nah, mungkin kamu bisa mengkonfirmasi ulang bahwa apa yang kamu lihat ini benar apa enggak ke mereka. Terus selain itu juga, apakah kamu sudah mencari tahu hubungan mereka ke orang-orang terdekat mereka? Jadi saya harus tanya dulu ya Bu ke mereka bener atau enggak, entah
Ya kalau misal nanti mereka bohong pun, kan saya tadi juga udah bahas ya sama Ibu tentang ya dampak negatif, semuanya pasti ada dampak positif ataupun negatifnya dari pilihan yang saya akan pilih nantinya. Jadi ya Betul. paling enggak saya bisa konfirmasi dulu ya Bu, itu benar mereka atau enggak gitu ya. Oh iya jelas harus dikonfirmasi biar kayak ya biar keputusan Mbak Nana ini nggak ada yang salah gitu. Jadi ya benar-benar dikonfirmasiin lagi aja ke orang-orang yang terdekatnya mereka, mungkin dari teman-temannya pacar Mbak Nana, gimana sih sama si Nanda ini, bener nggak ada hubungan lebih gitu. Ya kalau mereka tetap menutupi, mungkin Mbak Nana juga bisa lihat dari interaksi mereka berdua bagaimana, terus juga ya Mbak Nana juga bisa make sure kembali ke teman-temannya, teman-teman Nanda di itu bagaimana kayak gitu. Oke, Mbak Nana, karena ini ya, karena sudah lumayan jauh sesi konseling kita. Nah, dari konseling ini apa sih yang Mbak Nana dapat? Eh, tadi kan saya tuh cerita ya panjang lebar sama Ibu tentang gimana sih hubungan saya sama pacar saya, sama sahabat saya, gimana saya ngerasa aneh nih sama mereka, kayaknya mereka emang ada main belakang, terus yang awalnya Nanda ini kayak caper gitu sama pacar saya, terus lama-lama kok malah saya yang mergokin mereka jalan berdua, gitu yang makin menguatkan pemikiran saya bahwa memang mereka ini ada selingkuh gitu di belakang saya. Terus saya bingung harus gimana milihnya, solusinya. Terus pada akhirnya tadi ya ibu meminta saya buat coba diklarifikasi dulu sama orang yang bersangkutan atau sama teman-temannya benar atau enggak, atau mungkin ya ada alasan lain kenapa mereka tuh Dekat. apa keluar bareng gitu ya Mm-mm. Bu, atau ya mungkin ada mau bikin surprise atau apalah mungkin ya, tapi ya itu kayaknya belakangan ya Bu, mikir yang Hmm, kayak gitu. Yang penting kan dikonfirmasi dulu bener atau enggaknya. Kalau iya, misal memang mereka bohong ya ya saya harus siapin hati dulu lah ya Bu. iya betul. Jadi ya sebelum kita mengambil keputusan, kita harus melihat dulu secara objektif dari keputusan tersebut apakah lebih banyak kerugiannya atau lebih banyak kelebihannya pada Mbak Nana itu sendiri. Terus juga ya kita make sure kembali ke orang-orang terdekatnya mereka untuk melihat faktanya atau benar atau enggak begitu. Jadi maka dari itu mungkin konseling ini bisa apa ya, bisa dilanjutkan kembali untuk konseling berikutnya karena apa? Karena untuk melihat kejelasan hubungan kamu dengan pacar kamu bagaimana, hubungan kamu dengan sahabat kamu bagaimana, seperti itu. Sehingga nantinya saya bisa untuk lebih mendapatkan apa ya, lebih bisa memberikan kepada kamu uh, solusi-solusi yang memang benar-benar terbaik untuk kedepannya begitu. Nah, baik Mbak Nana, sekiranya itu ya rangkumannya terlebih dahulu. Jadi ya Mbak Nana nggak usah hirau, nggak usah terlalu banyak kecurigaan-kecurigaan lebih dalam dulu untuk saat ini. Dan juga kalau misalnya Mbak Nana memang masih kesulitan ya Mbak Nana bisa menghubungi saya. Saya juga akan selalu bisa untuk uh, menetralisir perasaan, pikiran, emosi Mbak Nana seperti itu. Dan ya mungkin Mbak Nana juga punya orang-orang yang tersayang sama Mbak Nana selain mereka berdua. Nah, itu juga menjadi bisa support atau menjadi dukungan buat Mbak Nana kalau semisal nanti mau cerita, mau menyampaikan kegelisahan dari hati Mbak Nana seperti itu. Nah, kiranya demikian sesi konseling saat ini karena sudah 45 menit juga dan ya Mbak Nana apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi sebelumnya?
Enggak, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Terima kasih sudah mendampingi saya di sesi konseling kali ini. Oke, makasih juga ya buat Mbak Nana karena sudah mempercayakan saya untuk berbagi masalahnya, berbagi cerita. Ya, syukur-syukur sesi konseling ini bisa membantu Mbak Nana ke depannya untuk bersikap bagaimana. Baik, sekian saya akhiri dulu ya untuk sesi konseling. Terima Dadah. kasih, Bu. Ya, selamat beristirahat Mbak Nana. Oke, Bu. Saya end meeting ya. Terima kasih.